Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Tadwi Maharani dengan NIM 2221705. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Kendari. Kali ini saya akan menjabarkan materi terkait iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Semua sesembahan selain Dia adalah sesembahan yang batil, dan beribadah kepada selainnya adalah kebatilan. Adanya semesta ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah. Umat Islam meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui sifat-sifatnya agar menjadi mukmin sejati. Dengan modal iman kepada inilah kita akan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kitab-kitab yang dimaksudkan pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan pada masa yang zamannya berbeda-beda. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Marilah kita renungkan apa yang menjadinya kita menaiki kendaraan di jalan tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik dan tidak tahu arah kemana. Kita akan menghambur-hamburkan bahan bakar atau tenaga dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga halnya dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa bermanfaat dan kemudian tersesat. Jadi hidup ini harus memiliki arah dan tujuan yang jelas dan benar. Lalu siapa yang mengetahui arah dan tujuan hidup yang benar itu? Tentu yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan manusia, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan arah yang jelas dengan cahaya petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk mengenai tata cara bagaimana menjalani hidup di dunia serta tata cara bagaimana mendekatkan diri kepadanya, sehingga kita di dunia menjadi orang yang bahagia dan selamat, serta kelak di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan hakiki dan mendapatkan ridhonya dalam keadaan menjadi hamba yang dikasihinya. Karena itu kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya adalah sebagai rahmat dan para makhluknya dan petunjuk bagi mereka supaya mereka mencapai kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesama manusia untuk hidup saling membantu, saling membahagiakan, serta menanamkan amal kebaikan selama hidup di dunia. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki manusia saling menyengsarakan dan menyakiti satu sama lain. Manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan baik dan benar serta terarah akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup tanpa menggunakan aturan dan seenaknya sendiri tentu akan lebih sering mengalami masalah, kesulitan, dan kegelisahan. Orang yang tidak pernah mengindahkan aturan juga dapat membuat orang lain di sekitarnya atau di sekelilingnya merasa terganggu bahkan gelisah. Jadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang termaksud dalam kitab-kitab yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, kitab itu benar-benar berisi cara untuk membimbing kita untuk meraih kebahagiaan. Sungguh rugi manusia yang tidak mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membaca, memahami, memegang teguh, serta melaksanakan isi kitab suci tersebut. Jadi setelah dari pemaparan itu, saya menarik kesimpulan bahwa betapa pentingnya kita mengimani Rasul-Rasul Allah serta mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala serta kitab-kitabnya untuk berpedoman dan menjadikan petunjuk dalam hidup ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya mengakui bahwa banyak sekali kekurangan dalam video ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.